Teman-teman sudah yuk. Sudah jam 2 kurang berapa nih? Kurang 48? Kita bisa mulai? Halo teman-teman. Ya, Bu. Saya. Oke. Bu. Masih yang pertama. Oke, saya minta bantuan untuk yang masih off cam deh. Saya tanya deh yang masih off cam. Wafa ada Wafa? Ada, Ibu. Oke, baik Wafa. Silahkan yang nomor 1 Wafa. Masih ingat trias anestesi Wafa? Halo? Kok nggak ada suaranya ya? Duh. Sinyalkah ini? Halo? Halo teman-teman? Bu Nova sinyalnya nggak stabil. Keluar masuk terus dari tadi. Oke, teman-teman dengar suara Bu Nova? Halo, maaf ya teman-teman, sinyalnya Bu Nova lagi tidak bersahabat. Lagi nggak tahu nih, dari tadi naik apa ini? Dari tadi keluar masuk terus. Sekarang udah denger ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Oke. Bu. Teman-teman masih ingat yang jawaban pertama apa? Nomor 1, trias anestesi adalah? Bapak Nur, silahkan. Hipnotika, anestesia, sama relaksasi. Hipnotika itu sama dengan sedasi ya. Jadi trias anestesi itu Ya, sedasi atau kehilangan hipnotika. kesadaran, Mm-mm. kehilangan kesadaran, anestesia menghilangkan rasa nyeri, relaksasi, pasien mengalami kelumpuhan otot rangka. Yang kedua apa? Anestesia, Bu. Yang kedua masuk anestesia. Bentar, Bu. Analgesi. Iya, analgesik ya. Ya. Oke, baik. Nomor 2, silahkan yang mau berkomentar, mau menjawab. Boleh teman-teman menuliskan di chat mau jawab nomor berapa. Nanti saya catat sebagai nilai tambahan. Izin menjawab nomor 2, Ibu. Nomor 2, sebutkan nama, Dok. Karena, Bu. Ya, sebutkan nama yang jawab. Tadi Mbak Wafi ya. Wafa kok Wafi. Wafa, 1. Silahkan. Yang kedua, Wafa kelas apa, Dok? Nomor 2, Bu. 3A ya. Langsung aja raise hand. Siapa? Cung? Ya, Bu, nomor 2. Saya nomor 2, Bu. Erlena Winda, Bu. Nomor 3, Bu. Saya nomor 2, Bu. Ariani, Bu. Nomor 2, Bu. Erlena Winda, Bu. Nomor 3 ya, Bu. Oke, tuliskan saja di chat ya. Nanti Bu Nova random atau acak yang mau menjawab dari nomor 3. Silakan. Yang nomor 2 ada yang mau jawab? Belum ada. Baik, Ibadillah. Silakan. Ibadillah nomor 3. Ibadillah 3A. Nomor 3, Bu. 3, Bu. Nomor 3. Ibadillah nomor 3. Silakan. Ya, Bu. Stadium, sebutkan dan jelaskan macam-macam. Jelaskan stadium anestesi. Yang pertama adalah stadium disebut sebagai stadium analgesia. Ini tuh periode sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya refleks bulu mata. Terus ada stadium kedua, itu disebut sebagai stadium eksitasi dan delirium. Ini tuh setelah kesadaran hilang, timbul eksitasi dan delirium.
jantung pun dapat terjadi. Pupil dilatasi sebagai tanda peningkatan tonus simpatis stadium 2 dan stadium yang berisiko tinggi. Terus ada stadium 3. Stadium 3 disebut sebagai stadium pembedahan. Dimulai dari pernapasan otomatis sampai henti napas. Stadium 3 itu ada terbagi atas plana 1 sampai 4. Plana 1 itu mulai nafas otomatis sampai gerak bola mata berhenti. Kalau plana 2 itu mulai gerak bola mata berhenti sampai nafas torakal lemah. Kalau yang ketiga mulai nafas torakal lemah sampai nafas torakal berhenti. Kalau plana yang keempat mulai nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma berhenti. Kalau yang stadium keempat itu disebut juga intoksikasi atau overdosis obat anestesi. Dimulai dari paralisis diafragma sampai henti jantung atau meninggal. Ya, jadi terima kasih ya, Ibadillah. Jadi untuk stadium anestesi itu ada 4. Ya, jadi kalau untuk stadium dimulai pembedahan itu di stadium berapa? Stadium 3 ya. menjawab stadium 3. Ya, stadium 3. Baik. Berikutnya untuk menjawab soal nomor 2. Saya acak ya. Jennifer. Silakan Jennifer. Kelas berapa, Dok? Kelas 2. Semester 3 kelas B, Bu. Oke, 3B. Silakan. Baik, Bu. Teknik anestesi dari anestesi umum itu ada anestesi umum intravena, anestesi umum inhalasi, dan anestesi imbang atau balance. Nah, anestesi umum intravena ini dibagi lagi menjadi anestesi intravena klasik, kemudian anestesi intravena total, kemudian anestesi analgesia neurolokat. Kemudian ada anestesi umum. Yang ketiga, anestesi imbang, balance anestesia. Kemudian anestesi lokal meliputi anestesi topikal, anestesi infiltrasi lokal, dan blok lapangan. Yang ketiga, anestesi regional meliputi blok saraf, blok plexus brachialis, blok subarachnoid, blok epidural. Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, oke deh, Acak nggak apa-apa. Rudi Gunawan, nomor 8, silakan. Nomor 8 tuh yang apa sih? 1, 2, 3. Yang YouTube ya? Iya, Rud. Bu, itu kan yang keuntungan. Oh, itu mah nomor 7. Nomor 7. Iya, Bu, nomor 7, Bu. Oke, silakan. Rudi, nomor 7, Acak wes, nggak apa-apa. Rudi Gunawan. Keuntungan general anestesi mengurangi kekhawatiran intraoperatif pasien, dapat mengontrol penuh ABC, dapat diberikan tanpa memindahkan pasien dari posisi supin, dapat disesuaikan dengan mudah terhadap prosedur yang tidak bisa diramalkan durasinya, dapat diberikan secara cepat dan fleksibel, dapat digunakan untuk pasien yang tidak kooperatif, bahaya hipotensi minimal, memungkinkan relaksasi otot yang tepat untuk jangka waktu yang lama. Yang apa itu? Yang apa, Mas? Yang TIFA atau yang inhalasi? Yang Kamu jawab yang TIFA. Oke, terus? Kelemahan general anestesi. 1. Berpengaruh terhadap tonus uterus atonia. 2. Uteri pendarahan postpartum. 3. Membutuhkan beberapa tahapan persiapan pasien praoperasi, dapat menyebabkan fluktuasi fisiologis yang memerlukan intervensi aktif. Oke, sebentar ya, Bu Nova ngangkat jemuran dulu, hujan. Silakan tuliskan di chat ya, teman-teman. Saya ini kan dulu sambil menyimak video.
Ada yang lagi pilek. Oke, terima kasih untuk Rudi. Nanti teman-teman yang sudah menjawab, nanti pada saat mau penilaian, barangkali ini sih udah Bu Nova catat, takutnya Mbok nanti Bu Nova juga lupa ya. Nanti teman-teman boleh kok melihat nilainya, nilai tugasnya, keaktifan berapa gitu ya. Oke, yang nomor 8 nanti boleh silakan sambil menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Rudi Gunawan. Kalau mau menambahkan, berikut. Nomor yang belum kejawab adalah nomor 4. Saya akan yang laki-lakinya cuma 1 yang jawab ya. Ada nggak laki-laki lain yang menjawab? Billy. Oh, Billy nomor 8. Yang nomor 4 deh. Cinta, Tulis Bu. aja. Tulis di Ilham, chat Bu. aja. Tulis di chat. Bu Nova ngacaknya dari chat. Ntar dulu. Siapa? Bu Nova beri. Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Tulis aja di chat. Ilham, Bu. Salsabila Cinta Agung. Desianti, Bu. Izin menjawab nomor 4, Bu. Tadi Billy dulu. Bu. Oh, Billy. Ya, silakan Billy. Billy tadi kayaknya. Ya, Billy. Kelas apa, Bill? Kamu, Bill? Kelas A, Bu. Oke, Billy. Silakan, Bill. Kelas 3A. Kok 3A semua sih? Cuma Jennifer yang 3B. Yuk. Ibu kangen nggak sama saya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Rambutmu mau apa gitu? Iya nanti, Ibu. Nanti dipotong. Lagi nyuci apa kamu? Iya, Bu. Enggak, Bu. Lagi makan, Bu. Astagfirullah. Ya, yuk. Jawab. Nomor 4 Nomor apa, Mac? 4, apa yang dimaksud dengan MAC? MAC adalah kadar minimal zat tersebut dalam alveolus pada tekanan 1 atmosfer yang diperlukan untuk mencegah gerakan pada 50% pasien yang dilakukan insisi standar. Makin tinggi MAC, maka makin rendah potensi zat anestesi. Makin tinggi MAC, makin rendah apa tadi? Makin rendah potensi zat anestesi. Oke. Aduh. Ya, terima kasih, Izin Billy. menambahkan boleh, Bu. Boleh. Siapa yang menambahkan? Cinta Sebutkan Desianti, nama. Bu. Siapa? Sinta, silakan. Iya, Bu. Kelas apa? MAC Cinta. itu adalah metode untuk mengevaluasi efisiensi anestesi inhalasi, Bu. Ya, boleh. Kok 3A KB sih kecuali Jennifer? Yang lainnya mana? 3C, 3D pada kemana? Oke, baik. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ada nggak yang mau jawab di chat nih? Nomor 5. Aryani Putri? Halo? Aryani Putri, silakan nomor 5. Tuh, mati ya? Ya, Aryani. Iya, Bu, hadir, Ibu, hadir. Ya, suaranya putus-putus. Yondo. Ya, Bu. Halo. Iya, yuk lanjut. Nomor 5 itu bagaimana persiapan premedikasi dan postmedikasi pada general anestesi. Yang premedikasi, pemberian obat sebelum indukasi anestesi bertujuan untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesi. Obatnya pun dibagi menjadi 2. Pertama, obat opiate seperti fentanyl, kimiawinya terikat dengan morfin. Yang kedua, mencakup senyawa seperti atropin dan skopolmin. Dan post-operasi. Masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai sejak pasien memasuki ruangan pemulihan dan berakhir setelah evaluasi selanjutnya. Sudah, Bu. Kelas apa, Dok? A, B, C, D? Aryani Putri Hidayat, kelas 3D, Bu. Oke, sana 3D. Mana sih yang jawab 3C? 3C. Yuk, sekarang nomor 6. Valenta nomor 6, Bu. Ibu.
Bentar, Bagas, saya. Bu. Ya, yang Cinta, Bu. laki-laki. Ada yang merasa laki-laki tadi suaranya laki-laki siapa? Saya, Bu. Oke, Bagas, 3C. Oke, yuk, Bagas, 3C. Nomor 6, obat IPA sama bromide dan kalau obat-obat anestesi inhalasi. Kok suaranya naik turun toh, Mas? Nggak jelas ya? Kalau nitrous oxide, halotan, enfluran, isofluran, dan sevofluran. Oke. Sudah, Bu. Minta tolong diawali yang awal, Mas. Suaramu naik turun tadi. Yang awal, pernyataan di awal. Keempat, ketamin HCl, kelima, midazolam, keenam, fentanyl, ketujuh, rocuronium bromide, dan yang terakhir, prostrigmin. Oke, bagus. Terus kemudian nomor 7 tadi sudah. Sekarang Anda lihat chat yang tadi sudah Bu Nova share di chat room. Silahkan untuk disimak, itu ada durasi 4 menit, silahkan disimak kemudian berikan kesimpulan. Bisa kan? Buka link YouTube yang saya share, bisa kan? Sudah bisa belum? Langsung aja dipencet, diklik. Sudah? Iya, Bu. Oke, silahkan. Bu Nova tunggu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, siapa ini yang bertanya? Ya, silakan Hoirul. Septi Siapa Adi, sih? Bu. Oh ya, Septi. Silakan Septi. Itu Septi. yang di video itu dokter operasi yang Mas, suaranya putus-putus, Mas. ya, Bu. Nyala nggak susah. Itu yang di video itu dokter operasi atau dokter anestesi ya, Bu? Waduh, lah saya ini enggak tahu toh, Mas. Dokter apa penata kan itu di luar negeri toh. Iya, jadi Kenapa sih itu emangnya? aja sih, Bu. Ya nggak Kenapa? apa-apa. Tanya aja sih, Bu. Nah, kalau di luar negeri itu nggak ada penata. Nggak ada penata, adanya perawat anestesi. Kalau di luar negeri itu, anestesi itu masuk ke dalam ranah kelompok keilmuan peminatan keperawatan. Kalau di kita kan berbeda organisasi ya. Ada juga perawat anestesi, ada juga penata anestesi, tapi berbeda standar kompetensi. Tapi kalau terkait dengan video itu dokter atau apa ya Bu Nova nggak tahu, Mas. Ya, oke, silakan lanjut. Ya. Terima kasih. Ini saya izin menambahkan yang nomor 6 tadi. Ya, atas nama siapa? Alenta dari 3A. Ya, silakan Alenta. Yang tadi saya ingin menambahkan yang obat anestesi inhalasi, yaitu yang ada yang derivat halogen hidrokarbon, yaitu berupa halotan, trichloroetilen, chloroform. Terus yang B, derivat eter, yaitu dietil eter, metoksifluoran, enfluoran, dan isofluoran. Dan yang berupa gas, nitrous oksida atau N2O, dan siklopropan. Oke, nanti Bu Nova jelaskan ya satu-satu. Oke, baik. Sekarang Anda simak semuanya YouTube. 4 menit, silakan. Bagi yang sudah menyimak, boleh mau berkomentar terkait dengan YouTube, maksimal 3 orang. Silakan berebut kalau mau berebut. Ini yang sudah memberikan komentar. Ada 10 orang, Wafa, Ibadillah, Jennifer, Rudi, Billy, Sinta, Aryani, Bagaskara, Septiadi. Septiadi bertanya, ya nggak apa-apa lah, saya kasih nilai. Sama Lenta. Oke, silahkan. 3 orang maksimal untuk bisa berkomentar di YouTube.
Sudah selesai menyimaknya? Boleh mau memberikan pernyataan atau komentar apa saja. Yuk, ada? 3 orang saja maksimal. Swastika dari kelas 3B. Apa 7? Apa ini? Swastika. Izin bertanya apa tujuan pemilihan strategi kedua? Oh, ini bertanya. Bertanya atau memberikan kesimpulan? Kalau oke, Swastika. Bu Nova jawab ya. Oke, Ratna. 3B. Swastika, dengar suara Bu Nova? Mana, Nduk? Nang? Nduk, Sinduk. Mana Sinduknya yang bertanya? Iya, Bu. Oh ya. Itu kan ditutup selotipnya itu kan pada saat dimasukkan obat itu kan ini ya semuanya otot-otot itu kan terrelaksan ya atau rileks ya. Jadi ya supaya segi etisnya saja karena kalau tidak kita tutup kan orang kalau yang pingsan atau apa kan bisa terbuka ininya ya, bisa terbuka sedikit pada saat orang nggak sadar. Ya supaya ini aja, supaya untuk secara etikanya itu dia tidak terbuka sedikit, nggak ditutup sebenarnya nggak apa-apa Mbak. Cuman kan secara etikanya kalau nggak ditutup itu dia bisa melek setengah ini loh, setengah apa ini, setengah terpejam, setengah melek gitu loh Dok. Paham nggak Dok? Karena kan Paham, Bu. karena kan semuanya ototnya terrelaksan ya, relax gitu karena akibat obat anestesi itu. Jadi kalau nggak ditutup ya nanti dia akan ngebuka sedikit. Kalau ada kan orang-orang yang tertidur itu tidur tapi matanya sedikit terbuka, nah gitu. Itu maksudnya sih, ya. Oke, silahkan. Ada yang berkomentar memberikan kesimpulan? 2 orang lagi. Yang kelas C baru 1, kelas D baru 1. Yuk. Siapa? Ibu mau menjawab. Ya, memberikan kesimpulan ya. Iya. Ya, yuk. Apa yang bisa Anda tanggapi dari sinyalnya? Kita dulu, Dok. Di Bu Nova sinyalnya jelek banget ya. Baik, Bu. Kita dulu, Dok. Bu Nova nggak bisa mendengar suaramu, Dok. Putus-putus soalnya. Gimana, Dok? Ulangin, Dok. Halo. Halo. Ya, Bu Nova izin pakai off cam dulu sementara. Yuk, Nordalisa. Iya. Ibu, mohon maaf kalau jawabannya masih kurang tepat ya, Bu. Gak apa-apa, kan memberikan kesimpulan komentar aja. Jadi kesimpulan komentar tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Baik. Di video itu tuh cara memberitahu tentang persiapan induksi. Dari yang persiapan induksi kan ada statik gitu. Scope, tube, airway, tap, dan introducer. Terus di video itu ada cara masukkan ini scope tuh, Bu, mendengarkan suara paru-paru jantung. Kan di situ ada alatnya tuh ya, Bu. Ya, alat itu. Terus Apalagi, Dok? itu pipa.
pipa mulut, faring, oropharyngeal airway, orotracheal airway. Pipa yang dimasukkan ke dalam hidung. Terus ada tape plaster untuk fiksasi pipa. Di situ ada tadi ada cara plaster di bagian mata sama yang itu, yang kayak benang terus dimasukkan ke dalam hidung tuh Bu. Terus ada yang diplesterkan. Ya. Terus introducer Mandarin atau stilet. Mandarin, Iya, Mandarin. maaf Bu. Mandarin. Mandarin atau stilet. Udah itu aja Bu. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Terakhir ini dari Mbak Claudia ada pertanyaan. Claudia, Stika kelas apa nih? 3A juga. Stika Purniasa. Jadi nerve stimulator itu untuk menilai ini loh, Nduk. Obat anestesi itu kan begitu masuk ke tubuh pasien, itu kan dia akan mendepresi sistem saraf simpatis, kemudian otot-ototnya akan terdepresan juga. Jadi dia untuk ini aja memantau bagaimana kedalaman dari efek dari obat anestesi itu, gitu. Kedalaman dari kesadaran pasien. Itu nerve stimulator namanya, ya, gitu. Oke, baik. Sekarang Bu Nova akan jelaskan. Teman-teman sudah belajar sedikit menjawab pertanyaan ini. Nanti jangan khawatir, teman-teman masih ada post-test, jadi Bu Nova tidak akan berlama-lama untuk menjelaskan. Bu Nova akan jelaskan secara intinya saja. Karena sebetulnya teman-teman tadi sudah secara garis besar apa yang akan kita jelaskan pada siang hari ini adalah ini. Ya, nomor 1 sampai nomor 8. Nah, pertama, obat anestesi inhalasi yang akan kita bahas adalah general anestesi yang meliputi inhalasi dan TIFA. Ya, yang akan kita bahas pertama kali adalah inhalasi. Obat anestesi inhalasi pertama kali sebelum ditemukan obat-obat yang lain itu disebut dengan N2O. Kalau teman-teman itu nanti mendengar, karena inhalasi dengan N2O itu sangat dekat sekali. Jadi jangan heran N2O itu apa gitu ya. Jadi N2O itu adalah nitrous oxide. Nah, kemudian setelah N2O itu muncul obat-obat yang lain sampai dari ether sampai sevoflurans. Ya, kalau teman-teman ditanya obat-obat inhalasi atau anestesi inhalasi itu nggak usah bingung, banyak banget. Tapi dari ether, kemudian kloroform, etil, ya, sampai dengan metoksifluran itu sudah tidak dipakai lagi. Yang sekarang dipakai adalah fluran-fluran ini. Enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran. Yang paling aman adalah sevofluran. Ya, gitu. Paham sampai di sini? Paham ya? Berikutnya, anestesi inhalasi secara umum itu sebetulnya ada 2. Bisa pakai cairan, bisa pakai gas. Nah, obat-obat yang sudah disebutkan tadi itu adalah pakainya pakai cairan. Cairan yang diuapkan. Gimana cara menguapkannya, Bu? Pakai mesin anestesi. Makanya mesin anestesi itu dipakai untuk general anestesi. Ya. Nah, dulu, Bu Nova tutup dulu ya. Itu pintunya berisik, ada teman-teman. Anaknya teman-teman tuh.
Oke, baik. Widya, bisa di-mute Widya? Oke, ya. Jadi anestesi inhalasi itu bisa ada dua, dari cairan dan dari gas. Kalau cairan itu adalah obat-obat yang tadi. Nah, N2O itu gas. Ya, makanya nanti kita akan berbicara perbandingan antara cairan yang diuapkan dengan gas. Maaf. Perbandingan antara gas dengan gas karena N2O itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi teman-teman kalau nanti mau melakukan tindakan general anestesi, memberikan anestesi secara inhalasi, ya tindakan kolaboratif, itu N2O tidak bisa berdiri sendiri, ya harus ada oksigennya, harus ada O2-nya. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi toksisitas atau keracunan. Gitu. Nah, ini yang umum dipakai. Ya, N2O, halotan, enfluran, sampai dengan sevofluran. Yang paling aman dan paling sering dipakai adalah sevofluran. Ya, obat yang banyak dipilih. Kenapa, Bu? Sevo ini banyak dipilih karena dia omset kerjanya cepat. Begitu dikasih sevofluran, dia untuk bereaksinya itu lebih cepat. Satu. Dan pengaruhnya terhadap pemulihan juga cepat pulih juga. Ya, jadi nanti pada saat pasien diberikan sevo itu tidak usah lama-lama menunggu sadar pulihnya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga akan memberikan kombinasi antara yang inhalasi N2O tadi dengan inhalasi apa ya? Gas apa cairan? N2O? Gas, Bu. Gas, Bu, gas. Halotan, Enflu, ISO, dan Sevo masuk ke dalam Cairan. Nah, ini silakan nanti bisa dikombin. Cairan. Oke, ini saya kira ini tidak usah. Ruang lingkup anestesiologi nggak usah. Nah, mesin anestesi. Sudah pernah melihat mesin anestesi secara langsung? Teman-teman? Sudah? Belum? Jadi kan teman-teman nanti akan ada skill lab. Skill lab kan teman-teman sudah offline, ya. Nah, nanti disinilah nanti teman-teman nanti akan belajar terkait dengan bagaimana mengoperasikan mesin anestesi, obatnya itu di mana dan lain sebagainya, ya. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut. Rumit sekali di sini. Kalau zaman dulu tidak sesempurna ini. Ini aja yang ada di gambar ini mesin anestesi yang masih lama. Yang sekarang juga ada yang sudah terbaru dan canggih juga sudah ada. Nah, pada saat teman-teman nanti akan melakukan, ini yang sering nanti teman-teman akan pakai ya. Teman-teman nanti akan sering mendengarkan istilah Eiger. Ya, apa itu Eiger? Eiger itu adalah klasifikasi sistem anestesi inhalasi. Ini sering dipakai kalau misalnya nanti teman-teman mendengar sistemnya di close berarti tertutup atau semi close itu berarti setengah tertutup. Open terbuka atau semi open. Ya, ini nanti teman-teman jangan khawatir akan diajari saat teman-teman nanti mengoperasikan mesin anestesi. Bagaimana dengan yang tertutup atau close dengan sistem pemberian obat anestesi inhalasi dengan tertutup? Ini nanti akan ada soda lime-nya. Soda lime itu ini. Teman-teman kalau mau lihat soda lime itu ini di sini nih. Yang warna oranye ini. Yang kelihatan kursor saya ya. Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Yang ini adalah soda lime ini merupakan indikator kalau misalnya pasiennya keracunan CO2, keracunan karbon dioksida, ini dia akan berubah warna. Jadi warna yang ada di sini ini merupakan suatu indikator bahwa apa yang terjadi di dalam gas di dalam pasien, ya.
Nah, perubahan gas itu nanti kalau misalnya masuk ke dalam pasien itu terlalu tinggi, toksisitasnya dia akan berubah warna. Atau di sini terjadi ketidakseimbangan pemberian, oh ini sudah nggak layak pakai nih. Di sini sudah banyak karbon dioksidanya, sehingga nanti dia akan berubah warna. Jadi soda lem inilah, ini sebagai indikator warna untuk terjadinya toksisitas nanti pada pasien. Ya, gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai setengah tertutup atau semi close, ini ada valve atau katupnya yang tertutup. Ya, jadi katup nanti yang diselang dari mesin ke pasien itu nanti akan setengah tertutup. Terbuka ya apabila indikatornya kita tidak pakai soda lime, dan semi open itu apabila katupnya nanti terbuka. Ini nanti teman-teman nggak akan mudeng, saya yakin nggak akan mudeng kalau teman-teman tidak langsung mengoperasikan bagaimana mesin anestesi yang close, semi close, open, dan semi open. Ya, gitu. Nah, mesin anestesi yang terbaru itu biasanya sudah pakai yang ini. Sudah pakai yang close. Dengan aliran gasnya itu dia mengalirnya rendah. Jangan khawatir, sekarang mesin anestesi sudah sangat canggih kok ya. Nah, kalau kita mereview terkait dengan apa itu anestesi umum, adalah obat yang menghilangkan rasa sakit disertai dengan hilangnya kesadaran total, tapi bisa kembali atau reversible. Saya kira teman-teman ini sudah paham lah ya. Nah, apa sih bedanya antara inhalasi dengan TIFA? TIFA itu adalah total intravena anestesi. Jadi, obat anestesinya diberikan melalui intravena. Bisa langsung atau bisa melalui infus. Kalau inhalasi berarti obat anestesinya masuk ke dalam sirkulasi ya, pembuluh darah, peredaran darah, dihirup oleh pasien. Nah, setelah dihirup dia nanti akan dihantarkan ke otak. Jadi intinya kalau inhalasi itu obatnya dengan melalui gas atau cairan yang diuapkan. Nah, seberapa dalam obat anestesi itu bekerja pada pasien ya tergantung dari bagaimana obat anestesi itu bekerja di otak. Semakin tekanan parsialnya semakin tinggi, berarti obat anestesinya telah berhasil masuk secara dalam. Jadi kesadaran pasien semakin dalam. Itu kalau semakin tinggi tekanan parsial. Nah, tadi teman-teman sudah berbicara tentang stadium anestesi. Melani masih ingat Melani? Stadium anestesi ada berapa Melani? Ada 4, Bu. Ya, coba disebutkan siapa Oktoheliana deh. Yang pertama apa? Stadium apa? Yang pertama analgesia. Kedua? Kedua eksitasi. Depresi. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kedalaman anestesi itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Berapa tekanan parsial yang diinspirasi? Suara saya kedengeran nggak ya? Kok kayak putus-putus? Kedengeran, Bu. Oh, kedengeran, Bu. Oh ya, sudah. Ya, yang pertama nih, kedalaman anestesi dipengaruhi oleh satu, tekanan parsial gas yang dihirup pasien. Catat ya. Yang kedua, keluar masuknya gas itu ke dalam paru. Yang ketiga, bagaimana pemindahan gas anestesi dari alveoli ke aliran darah. Jadi karena tadi gas itu dihirup, seberapa lamanya dia masuk ke dalam aliran darah itu akan mempengaruhi kedalaman anestesi.
Selain ke aliran darah juga. Maaf ya, saya terpental. Jangan ampun. Oke. Teman-teman dengar suara saya? Halo? Teman-teman dengar suara saya ya? Ya, saya baru terpental, maaf. Mak, Iya, Bu. nanti akan sering Anda dengar saat Anda praktek mengoperasikan mesin anestesi. Mak, kepanjangannya apa, Bagas? Ampun deh sinyalnya. Halo? Bagas? Mak itu apa, Mak? Kepanjangannya, Mak? Minimal alveolar concentration. Ya. Ya, konsentrasi minimal dalam alveoli yang dapat menidurkan 50% penderita. Jadi intinya kadar minimal kadar minimal yang ada di alveoli. Jadi kan obat anestesi itu dihirup. Ya, dihirup oleh pasien melalui alveoli, karena dihirup itu kan pasti dia akan melalui alveoli. Nah, seberapa kemampuan dari obat anestesi itu untuk dapat menghilangkan stimulus nyeri pasien? Itu Mak. Jadi konsentrasi paling minimal, ya, konsentrasi minimal yang ada di alveoli untuk dapat menidurkan pasien. Untuk dapat menidurkan, untuk dapat menghilangkan nyeri pasien, itu Mak. Ingat-ingat ya. Biasanya akan keluar Mak itu. Nah, biasanya MAK itu akan terjadi peningkatan MAK apabila terjadi pasien hipertermi. Orang yang kecanduan alkohol, kemarin masih ingat perkuliahan Bu Nova, bahwa orang yang ada riwayat merokok, ada riwayat mengkonsumsi alkohol, dia akan mempengaruhi kedalaman anestesi. Nah, begitu juga dengan yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan MAK. Yang meningkatkan MAK itu adalah kejadian hipertermi, ya, orang-orang yang kecanduan alkohol, dan orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan dexamethasone. Teman-teman tahu dexamethasone? Apa ya? Dexamethasone itu seperti obat alergi, Bu. Penenang, Bu. Bukan. Obat alergi, Bu. Bukan. Pereda nyeri, Bu. Peradangan. Ya, peradangan atau ini. Alergi. Aspirin. Ya. Dexamethasone itu kan dia sebagai antiinflamasi juga, ya. Dia intinya adalah obat dewa. Jadi kalau obat sakit apa, kasihlah semuanya Dexa karena dia ada antiinflamasinya juga. Jadi makanya orang yang sering mengkonsumsi obat antiinflamasi atau aspirin, ya, atau Dexa Metason lah, itu nama merek ataupun apapun yang son-son kayak begitu, itu hati-hati, ya. Itu dia akan mengakibatkan hal yang buruk untuk metabolisme tubuh termasuk obat anestesi. Nah, seseorang yang dapat menurunkan MAC adalah pada kondisi yang pasien hipotermi, ya, atau dengan kekurangan hiponatrium, ya. Terus kemudian pada saat terjadinya umur yang lanjut, semakin usia bertambah, MAC akan turun. Pertanyaan saya, kenapa pasien yang hipertermi meningkatkan MAC? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ayo, kira-kira kenapa hipertermi bisa meningkatkan MAC? Karena fungsi dari MAC tadi untuk meningkatkan ini tadi Bu, oksigen apa ya?
meningkatkan kemampuan untuk menidurkan pasien. Ya. Ya terus kenapa? Orang yang terjadi hipertermi itu kan terjadi peningkatan metabolisme, ya. Nah, dengan peningkatan metabolisme itu akan mempengaruhi bagaimana pencapaian obat anestesi itu masuk ke dalam peredaran darah. Berbeda dengan yang hipotermi. Nah, hipotermi itu metabolismenya pasien malah turun. Ya, karena metabolismenya turun sehingga MAC-nya juga akan turun. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya kira untuk mekanisme kerjanya kalian sudah paham. Sebenarnya sih secara garis besar itu dia sangat rumit mekanisme kerja terkait dengan obat anestesi inhalasi. Tapi intinya adalah obat itu diinhalasi masuk ke dalam paru, terjadi pertukaran gas dari paru ke darah, kemudian dari darah dia akan beredar ke otak dan organ lainnya. Intinya sepertinya garis besarnya seperti itu, ya, gitu. Terus kemudian ini nggak usah ya. Makin tinggi MAC, maka makin rendah potensi terhadap zat anestesi tersebut, ya. Ini nggak usah. Saya ambil yang penting-penting aja. Nah ini yang saya ambil penting yang sering kalian pakai nanti. N2O. N2O itu tadi kan gas. Dia jelas yang namanya gas itu tidak berwarna. Ya, dia kok baunya manis ya. Ya, jadi dia tidak mengiritasi, tidak mudah terbakar. Ya, kalau dikombin dengan oksigen, itu minimal oksigen yang dibutuhkan adalah 25%. Oke, Anda perhatikan ini ya. Karena ini nanti Anda akan sering pakai. Kombinasi antara N2O dengan O2 itu minimal oksigen harus minimal 25%. Perbandingannya bisa 70:30, bisa 60:40, bisa 50:50. N2O bersifat anestesi lemah dan analgetik kuat. Jadi, kalau Anda pakai N2O, dia memang memiliki analgetik kuat. Tapi untuk menyedasi atau menidurkan pasien itu lemah. Makanya kalau kebanyakan N2O, itu ya dia akan cepat tersadar. Makanya perlu ada kombinasi tadi antara N2O, gas dengan yang cairan. Karena memang N2O itu dia bersifat anestesinya lemah, tapi analgetiknya dia kuat. Nah, bagaimana Bu supaya obat anestesinya itu bersifat kuat? Nah, diberikannya adalah lebih dari 65%. Ya, gitu. Dikombinasikan dengan salah satu anestesi lainnya seperti halotan ya, sesuai dengan target pada tiris anestesi tadi. Ini saya kira nanti bisa dibaca ya. Nih, untuk menghindari harus diberikan oksigen 100% selama 5-10 menit. Ya. Jadi, jaringan dengan aliran darah yang besar atau banyak seperti di otak, jantung, hati, ginjal itu dia jaringan-jaringan besar ini dia akan menerima N2O lebih banyak. Tapi dia tidak akan menerima masuk ke dalam lemak dan otot itu dia sedikit. Penyerapan N2O-nya sedikit. Sehingga tidak ada simpanan N2O di dalam jaringan. Ya, sehingga di sini tidak menghalangi pulihnya pasien saat N2O dihentikan. Jadi maksudnya kalau N2O-nya itu di stop, ya, maka N2O itu akan cepat keluar.
Jadi hati-hati dalam pemberian N2O. Kalau pasiennya terjadi kekurangan oksigen, makanya tadi Bu Nova sudah sampaikan di depan bahwa N2O tidak boleh diberikan tunggal. Ya, harus ada kombinasi dengan oksigen. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kekurangan oksigen dalam jaringan. Ya. Nah, Bu, gimana kalau sudah pasiennya terjadi hipoksia, langsung kasih oksigen tingkat tinggi, konsentrasi 100%, 5-10 menit. Itu kalau terjadi keracunan atau kekurangan keracunan N2O atau kekurangan oksigen. Ya. Nah, ini kerugiannya apa sih kerugian dari N2O? 1. Kerugiannya dia tidak bisa bersifat tunggal. Catat ya, tidak bisa bersifat tunggal. Artinya dia butuh oksigen. Kedua, anestesinya dia bersifat lemah. Ketiga, pasien yang diberikan N2O tidak akan bisa melumpuhkan otot. Makanya ada trias anestesi tadi. Harus ada muscle relaksannya juga. Gitu ya. Keuntungannya adalah induksi dan pemulihannya cepat dan segera. Begitu dia udah dosisnya dikurangi, stop, dia langsung akan cepat sadar. Ya, dan tidak mengakibatkan muntah atau mual muntah ya, N2O. Yang Bu Nova jelaskan itu yang perlu kalian catat. Selain Anda bisa baca sendiri, itu yang poin-poin tadi yang biasanya keluar ya. Tadi sudah. Nah, ini tadi sudah stadium anestesi semuanya. Teman-teman tidak boleh lupa. Stadium anestesi, begitu obat dimasukkan, dia akan masuk stadium 1. Pada saat kita cubit, dia tidak akan kerasa. Ya, stadium 1 dimulai dari saat pemberian obat anestesi sampai hilangnya kesadaran. Begitu obat masuk, dia sudah langsung tidak sadar. Ya, tidak sadar, tapi kedalamannya belum dalam. Ingat, kedalamannya belum terlalu dalam. Dia masih ada efek halusinasi, dia masih ada efek euforia. Makanya ingat, obat-obat anestesi itu masuk ke dalam obat psikotropika. Nggak boleh disalahgunakan. Nah, euforia, halusinasi, melayang, dan lain sebagainya, itu sudah sampai ke dalam tahapan analgesia. Tapi pasien masih bisa ngikutin perintah. Ya, masih bisa ngikutin perintah. Pak, angkat jarinya, dia masih bisa. Tahap analgesik. Yang kedua, tahap eksitasi. Nah, tahap eksitasi ini adalah lanjutan dari tahap analgesia, dia lebih dalam tidurnya. Dia sudah ada pernafasan sudah mulai tidak teratur. Ya, itu. Dia sudah tingkat kesadarannya dia sudah lebih dalam. Ya, pernapasan sudah tidak teratur karena obat anestesi sudah mulai mendepresi otot pernapasan. Stadium 3 ini sudah stadium anestesi, di mana ini disebut dengan stadium pembedahan. Ya, pernafasan menjadi dangkal, cepat, dan teratur. Artinya dia sudah, karena pada tahapan ketiga ini kita sudah mulai pembedahan dan sudah langsung pasien diambil. Oh, maaf, Nova terpental lagi. Ini dari ruang kuliah Zoom. Sinyalnya jelek sih, Dek. Kalau jelek kan hilang. Oke, teman-teman dengar suara saya? Iya, Ibu. Dengar, Bu. Oke, stadium 3 adalah stadium pembedahan. Ini sudah mulai di sayat,
Nah, yang tidak boleh itu di stadium 4. Jangan sampai kebablasan stadium anestesi yang diberikan. Anda kolaborasi dengan SPAN memberikan obat anestesi terlalu dalam. Ya, kedalaman obat anestesi kalau bisa jangan sampai di stadium 4. Nah, stadium 4 ya, kalau nyampe di stadium 4 cek sound, dengarkah suara? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Soalnya gambarnya teman-teman tuh hilang semua. Jadi kan saya pikir hilang gitu suara Bu Nova. Nah, gambar stadium 4 ini stadium yang harus dihindari. Ya. Dia sudah akan mendepresi, mengakibatkan medula oblongata itu terjadi paralis, ya, atau terdepresi. Itu yang nggak boleh terjadi. Nah, apa sih premedikasi dan postmedikasi untuk general anestesi? Anda baca, obat premedikasi di sini tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Jadi premedikasi pada teknik general anestesi Anda bisa baca ya. Pemberian obat-obatnya ini Anda bisa baca di sini. Premedikasi pada general anestesi. Aduh, nggak stabil ya.